Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang memiliki nama Asy-Syakir, Asy-Syakur. Sebagaimana pembahasan kita pada hari Rabu yang lalu tentang dua nama Allah tersebut. Dan sebagai kesan positif mempelajari nama Allah Asy-Syakir, Asy-Syakur, kita mesti jadi hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah anugerahkan, segala kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, terutama ibu bapa, para guru yang membimbing kita sehingga kita selamat dunia dan selamat akhirat. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam ayat 7 surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu syukuri nikmat-nikmatku, pasti akan kutambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu kufur nikmat, maknanya tak pandai bersyukur, ingat, azabku sangat pedih. Oleh sebab itu, perpanjangan usia ini, ia termasuk salah satu nikmat, sehingga kita berpeluang untuk menambah ilmu, memperbanyak amal saleh. Perpanjangan usia adalah nikmat. Tapi jangan salah faham. Panjang umur bukan bermakna umur sampai 100 tahun. Kan? Nah, khusus topik itu kita akan bahas pada pagi ini, yaitu wasiat yang ke-20 dari buku ini. Wasiatku terhadap ahli keluargaku ketika hidupku dan setelah wafatku. Lihat muka surat 141 di bawah tajuk panjang umur. Apa makna panjang umur? Ustaz yakin semua manusia mengidam-idamkan agar panjang umur. Macam mana cara untuk mendapat panjang umur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari,
Man sarrahu an yutala fi umrihi aw yus'a lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka agar umurnya dipanjangkan Allah dan rezekinya dimurahkan oleh Allah, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Rupanya panjang umur dan murah rezeki kuncinya pada silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ustaz yakin panjang umur dan murah rezeki adalah menjadi idaman setiap insan. Sebab manusia bila jumpa manusia lain yang dia kenal, mereka saling doa mendoakan mudah-mudahan awak panjang umur dan murah rezeki. Itu selalu disebut-sebut. Menunjukkan bahawa panjang umur dan murah rezeki adalah menjadi impian setiap manusia yang waras. Rupanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebut kunci cara tepat untuk mendapat panjang umur dan murah rezeki adalah pada silaturahim. Berbaik-baik dengan sesama muslim, berbaik-baik lebih-lebih lagi dengan kaum kerabat, dan lebih-lebih lagi berbaik-baik kepada ibu bapa. Sebab mereka ihsan yang paling banyak setelah Rasulullah. Ibu bapa adalah ihsan yang paling banyak setelah Rasulullah. Menolong kita, membantu kita. Itu sebabnya ihsan pada ibu bapa selalu digandingkan dengan mentauhidkan Allah dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita fokus kepada tajuk panjang umur. Apa maknanya? Okey, kita baca. Kebaikan seseorang di sisi Allah bukan terletak pada panjang pendeknya umur. Bukan. Orang itu baik ke? Orang itu jahat ke? Bukan terletak pada panjang pendeknya umur. Bukan. Tetapi justru sangat terkait dengan baik buruknya amalnya semasa dia hidup. Walaupun umurnya tidak begitu panjang. Sebabnya orang yang lanjut usia jangan suka menghina anak-anak muda. Di sisi Allah barangkali anak muda itu lebih mulia di sisi Allah dari orang yang sudah lanjut usia. Apa sebab? Nanti kita akan sebut. Yang muda-muda tahu sunnah Nabi. Punya akidah yang baik. Karena belajar. Yang tua-tua pula, keislamannya, keislaman nenek moyang saja. Tak mau tambah ilmu. Kalau diberitahu, mak-mak, ayah-ayah, atuk-atuk, ikut sunnah Nabi, tak macam itu, itu. Tak macam itu, apa? Alah, apa kamu tahu, baru belajar sedikit dah nak mengajar mak bapa. Mak ni dah banyak makan garam tahu. Yes. Sekedar makan garam memang lebih banyak dari anak muda. Tapi belum tentu dari sudut keilmuan. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Referens utama agama Islam, Quran dan Sunnah.
Ustaz sebut ini bukan bermaksud ingin merendah-rendahkan orang yang sudah lanjut usia, golongan lansia, warga emas, bukan. Tapi ini hakikat. Malah kita yang sudah lansia ini, warga emas, bersyukur pada Allah karena umur kita dipanjangkan oleh Allah, sempat merubah. Kalau dulunya tersilap. Macam yang Ustaz kirim dalam grup pagi ini tentang selawat yang bid'ah dan ada unsur-unsur syirik. Sila dengar dengan baik. Selawat yang dibaca tidak selektif. Orang ajar selawat ikut. Apalagi disebut pula ganjarannya. Bila baca selawat ini, bila awak mati, Nabi Muhammad akan sambut awak dalam kubur. Semuanya mengarut. Itu sebabnya tidak heran dalam bulan Ramadan, mengapa imam-imam kadang-kadang umur anak belasan tahun, 20 tahun, karena dia hafal Al-Quran. Tidakkah itu menunjukkan dia ada kelebihan? Sedangkan yang di belakangnya semua tua-tua. Banyak yang duduk di atas kursi karena keuzuran. Mengapa yang tua tidak layak ke depan? Sebab untuk jadi iman, mesti orang yang bacaan Qurannya bagus. Itu bukti. Sebelum Ustaz terlupa, di zaman dahulu, Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Nah, ini tambah maklumat lagi. Khulafa Ar-Rashidin, setahu kita ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi setengah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan ada yang kelima. Walaupun beliau memerintah 60 tahun kemudian setelah khalifah terakhir Sayyidina Ali dibunuh. Tahun 40, khalifah yang kelima ini muncul tahun 99. Memerintah hanya 2 tahun. 99 meninggal dunia umur 101. Juga karena diracun. Beliau adalah cicit Umar ibn Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Karena adilnya dalam memerintah, setengah ulama Ahlus Sunnah memasukkan beliau sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Walaupun tidak disepakati oleh semua. Ketika beliau diangkat menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz datanglah ke istana wakil-wakil kabilah, wakil-wakil setiap suku dari segala pelosok negeri memberi ucap tahniah. Hanya saja daripada utusan setiap kabilah ini ada satu utusan yang masih muda, remaja, belasan tahun umurnya. Yang lain-lain semuanya berjanggut panjang, putih, bungkuk karena lanjut usia. Nah, tiba-tiba sampai giliran anak muda yang mewakili sukunya. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, wahai anak muda, kau menjadi wakil dari sukumu. Tak adakah orang yang lebih tua mewakili kabilahmu, sukumu?
Coba dengar apa jawaban si anak. Jawaban si anak muda, "Ya Amirul Mukminin, mohon maaf. Andai kata lanjut usia yang menjadi ukuran, andai kata ketuaan seseorang itu yang jadi ukuran kemuliaan, niscaya banyak lagi orang yang lebih layak untuk jadi khalifah berbanding tuan." Ustaz ulang, jawab anak muda, "Ya Amirul Mukminin, walaupun saya muda, saya diminta untuk jadi wakil." Menjawab soalan Amirul Mukminin, jikalau umur panjang itu lambang kemuliaan, masih banyak lagi orang yang lebih layak untuk menjadi khalifah sekarang ini selain tuan. Sebab ada yang lebih tua dari tuan. Mengapa tuan menjadi khalifah? Allahu Akbar. Sungguh tepat jawaban anak muda tersebut. Kemuliaan bukan terletak pada umur, tapi pada ilmu dan amal. Kita teruskan. Dari sisi lain, panjang umur juga dapat diartikan karena hidupnya diberkati Allah atau mendapat anugerah Allah berupa anak cucu yang saleh dan salihah. Yes, itu makna panjang umur. Nanti kita akan jelaskan. Sebelum kita jelaskan, kita perlu tahu dalil dulu. Antara lain firman Allah dalam surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara wa ja'akumun nazir fadhuqu fama lizzalimin min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Allah cerita orang dalam neraka memekik. Apa bunyi pekikan orang dalam neraka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Di sana baru menyesal karena amal mereka tak diterima oleh Allah. Tolong keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke bumi supaya kami boleh beramal berbeza dengan amal kami yang dulu. Ini contoh orang yang suka mengamalkan salawat tafrijiyah atau nama lainnya salawat nariyah. Sila dengar video yang Ustaz kirim pagi tadi. Salawat Fatih, semua itu bukan datang dari Nabi. Yang bukan datang dari Nabi namanya bid'ah. Bukan hanya bid'ah, tapi di dalamnya ada unsur syirik. Bila kita faham maknanya. Dalam salawat-salawat tersebut, kita mendakwa Nabi dapat menghilangkan rasa susah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dapat membuka sesuatu yang tertutup. Tolong, fahamilah apa yang kita baca. Jangan pakai ikut saja. Ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia, keluarkan kami dari neraka, supaya kami boleh beramal lain dari amal dahulu. Cara salat tidak ikut cara Rasul. Cara berselawat tidak ikut selawat yang diajar oleh Rasul. Dan apakah kami tidak lihat apa jawab Allah begitu mereka minta dikeluarkan dari neraka? Apa kata Allah? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Tak cukupkah? Umur 60 tahun, 70 tahun. Tak fikirkah? Itu sebabnya Ustaz katakan, beruntung kita Allah tangguhkan kematian kita. Sehingga jumpa majlis ilmu seumpama ini. Ustaz tidak mendakwa majlis ilmu udai saja yang benar. No, banyak lagi ustaz-ustaz sunnah kita. Yang bila bercakap ada dalil. Bila cakap ada dalil. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maksudnya Rasulullah. Dan juga termasuk ulama-ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Udai berusaha untuk menjadi salah seorang daripada pendakwah ke atas atau kepada kebenaran. Sebab semua yang kita cakap ada dalilnya. Ada dalilnya. Quran, sunnah Nabi. Quran, sunnah Nabi. Yes, itu. Jangan sampai pula ibu-ibu, bapa-bapa serta para pemirsa, aduh, menyesallah jumpa udai. Jangan. Ustaz ucapkan tahniah dan syabas pada jemaah. Terima kasih Pak Udai. Mudah-mudahan panjang umur supaya terus dapat membimbing kami ke arah kebenaran. Udai gembira sekali dengan komen-komen seperti itu. Malah bukan hanya itu, kita ada video, kita ada YouTube, kita ada buku, share dengan saudara mara dan kawan-kawan yang kita kasihi. Takkan tak selamat diri sendiri saja. Kita juga perlu selamatkan saudara mara, kaum kerabat, dan kawan-kawan yang kita kasihi. Lalu apa kata Allah kepada penduduk neraka yang terpekik tadi? Rasakanlah olehmu akan azab kami. Dan tidak ada lagi bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Siapa orang zalim? Zalim lawannya adil. Dalam urusan agama, yang namanya adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bila referensinya Quran dan sunnah Nabi. Sekarang, yang menjadi rujukannya, bukan Quran, bukan sunnah. Tapi orang-orang tertentu. Tiap hari minta siratal mustaqim. Golongan yang confirm mendapat siratal mustaqim. Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, syuhada, Umar, Osman, Ali, dan orang-orang saleh tidak diikuti. Kalau ikut pun, ikut yang terakhir. Orang datangkan sabda Nabi ditolak. Itu sebabnya salah satu daripada topik dalam buku wasiat ini kita kaji dengan begitu jelas
Siapa itu siratal mustaqim? Untuk kita jadikan teladan. Mereka ialah Nabi Abu Bakar As-Siddiq, syuhada Umar, Uthman, Ali. Sesuai dengan sabda Nabi dalam wasiatnya sebelum baginda wafat. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jika kamu punya umur panjang, nanti akan banyak terjadi perbalahan. Jika tiba masa itu dan kamu ingin selamat, ikut sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin sesudahku. Pegang teguh-teguh wasiat Nabi menjelang wafatnya, menunjukkan perkara itu sangat mustahil. Tapi berapa banyak umat Islam yang ucap tak kurang 17 kali ihdinas siratal mustaqim, tapi tak faham makna siratal mustaqim karena tak belajar. Kalau menyanjung satu-satu guru itu luar biasa fanatik, ta'assubnya. Kita bawa satu lagi ayat Quran. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin ayat 12. Sesungguhnya kami akan hidupkan orang-orang yang sudah mati. Dan kami tulis apa yang mereka telah kerjakan dan kesan-kesan pekerjaan mereka. Dari ayat ini kita dapat tahu bahwa yang Allah tulis itu bukan hanya apa yang kita buat, tapi kesan-kesan perbuatan kita juga akan ditulis walaupun kita sudah mati, hancur tulang belulang dan daging dalam kubur. Kita terus mendapat ganjaran. Contoh, Ustaz mengajar sekarang ini, Ustaz dapat pahala. Sekarang ini. Ini maknanya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kesan-kesan pembelajaran atau kebenaran yang Anda sebarkan itu. Walaupun yang punya diri telah hancur dalam kubur, ada anak murid, follower yang masih mengamalkan cara salawat begini, cara salat begini. Terus menerus orang yang mengajar itu dalam kubur mendapat ganjaran. Itu satu di antara makna panjang umur. Nah, sekarang kita bawa pula hadis Nabi sebagai sandaran supaya kita jangan ragu. An-Nafi' ibn al-Harith radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyun nasi khair? Qala man tala umruhu wa hasuna amalu. Wa qila fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Rawahu Tirmizi. Hadis hasan sahih. Ustaz terjemahkan secara bebas. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Jawab Nabi, orang yang paling baik itu ialah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Nabi ditanya lagi, siapa orang yang paling jahat? Orang yang paling jahat ialah orang yang juga panjang umurnya tapi buruk lakunya. Kesimpulan yang dapat diambil, baik buruknya manusia bukan terletak pada panjang pendeknya umur, tapi sangat ditentukan baik atau buruk amalnya. Setuju tak pada Ustaz? Setuju tak dengan Uday? Ada istilah dalam bahasa Melayu, makin tua makin jadi. Ada tak setengah-setengah orang makin tua makin jadi?
Walaupun sudah lanjut usia, yang difikirkannya dunia, 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 dunia. Mencari kedudukan, pangkat, memperbanyak harta. Itu bukan orang yang bijak. Orang beriman yang bijak, kata Nabi dalam satu hadis, orang yang banyak ingat mati dan orang senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa setelah mati. Kita tambah satu lagi hadis Nabi sebelum pencerahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Rawahu Tirmizi qala hadis hasan sahih. Semua hadis ini boleh dipertanggungjawabkan. Apa maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abu Hurairah, umur umatku adalah di antara 60 ke 70 tahun. Dan sangat sedikit yang melepasi umur tersebut. Ustaz 65. Maaf, Ustaz hari ini 75. Ada yang 80, ada yang 85, ada yang 90. Tapi tak banyak. Itu sebabnya umur Nabi, umur Abu Bakar, umur Sayyidina Ali, semuanya lebih kurang 63 tahun. Betul tak 63 itu in between? Antara 60 dan 70. 60 ke 70. Tak lama lagi, kita akan mati. Ayah Ustaz Haji Muhammad Yassin lahir tahun 1913. 1913. Meninggal 2003. Maknanya umur beliau 90 tahun. Alhamdulillah. Tolong doakan, mudah-mudahan anaknya ini juga panjang umur. 90 tahun. Meninggal 2003. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Setelah kita tahu dalil-dalilnya, sekarang kita masuk kepada pencerahan. Manusia tinggal di atas muka bumi ini hanya untuk sementara. Ustaz pernah sebut, manusia sebenarnya dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja, mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Nanti kita akan sampai ke satu topik. Setiap manusia mesti lalui 5 alam. Kita selalu sebut. Ada topik 5 alam. Setiap manusia mesti lalui 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, barzakh, alam akhirat. Kita tak boleh katakan kita hidup ni untuk sementara saja. Kecuali ada tambahan, kita hidup di dunia hanya sementara. Yes. Tapi sebenarnya, kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Di dalam kubur, dia akan disiksa atau mendapat nikmat. Maknanya dia di dalam kubur hidup. Lebih-lebih lagi nanti setelah kiamat, bangkit, hidup lagi, ditimbang amalan, masuk syurga, masuk neraka, hidup lagi.
Sebab dia merasakan nikmat kalau masuk syurga. Dia juga akan merasakan azab kalau masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bila bercakap na'udzubillah min dzalik, Ustaz ditanya tadi malam, Pak Ustaz, betulkah poster ini yang dikirim oleh sahabat, jangan baca na'udzubillah, tapi bacalah na'udzubillahi min dzalik. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Sebab dalam poster tersebut, siapa baca na'udzubillah sampai di situ saja, tanpa min dzalik, itu bermakna dia minta dijauhkan daripada Allah. Bila diminta dijauhkan daripada Allah, besar kemungkinan hidayahnya, imannya akan dicabut. Dan itu sangat berbahaya. Tapi bacaan yang betul adalah na'udzubillah min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Min dzalik sama dengan min syaitan, atau min dzalik apa sajalah bentuk musibah, perkara-perkara yang tak elok. Kita minta kepada Allah agar Allah lindungi kita dari perkara yang tak elok itu. Ustaz jawab, memang betul ungkapan yang paling tepat dan lengkap na'udzubillahi min dzalik. Tapi Uday tidak setuju dengan apa yang tertulis, dengan menterjemahkan na'udzubillah, moga-moga dijauhkan daripada Allah. Tak. Bukan itu terjemahannya. Sebab bila kita faham bahasa Arab, na'udzubillah, na'udzu kami memohon perlindungan, billah dengan Allah, bukan dari Allah. Na'udzubillah minasyaitanir rajim, baru daripada syaitan yang direjam. Min daripada itu maknanya, atau daripada adalah terjemahan dari min, bukan bi. Dia sama dengan kegunaan bi di hadapan bismillah. Bi dengan ismi, nama. Bismillah dengan nama Allah. Itu literal translation. Terjemah harfiah. Terjemah maknawiyah, bismillah dengan pertolongan Allah aku minum air ini. Bismillah. Minta maaf, Ustaz manfaatkan. Mengapa dengan makna pertolongan? Kita yang ingin minum, ambil air. Siapa yang memberi taufik sehingga gelas ini boleh diangkat, dibawa ke bibir? Nerve yang ada di bibir function, berfungsi, menghirup, menelan. Tanpa izin dan pertolongan Allah, semuanya tak function. Tangan tak akan dapat bawa ke bibir gelas tersebut. Nerve tak function kalau Allah tidak izinkan. Berapa banyak atuk nenek kita, opah yang sudah uzur, kita anak atau sebagai cucu ambil sedikit air dalam sudu, letakkan di bibirnya. Betul tak air itu meleleh keluar
Karena nerfnya tak function. Karena azab Allah tak tolong. Itu makna bismillah. Dengan Allah atau dengan nama Allah, tapi dengan makna dalam tafsiran dengan pertolongan Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kata Nabi, siapa baca itu ketika keluar rumah, dijamin dia selamat. Pergi dan balik. Bukan pintarnya kita membawa kereta, bukan. Pertolongan Allah. Allah selamatkan. Seperti itulah, na'udzubillah. Kami memohon perlindungan dengan pertolongan Allah dari perkara tersebut. Jadi memahami na'udzubillah, semoga dijauhkan daripada Allah, terjemahan yang salah. Cuma kita setuju, dia kurang lengkap. Sepatutnya na'udzubillah min zalik. Namun demikian, begitu kita sebut na'udzubillah, memang dah ada dalam ingatan kita terhadap perkara buruk itu. Itu maknanya tersurat. Sekali lagi Ustaz tidak nafikan bacaan yang paling lengkap na'udzubillah min zalik. Tapi bila baca na'udzubillah saja, itu bermakna kita minta agar Allah jauhkan kita daripada Allah, yang akhirnya membawa kesan hidayah akan dicabut. Itu tak betul. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala menilai kebaikan manusia atau keburukannya bukan berdasarkan panjang pendek umurnya, kan? Tetapi dia menilai manusia berdasarkan amalannya. Apakah dalam hidupnya dipergunakan untuk beramal baik atau sebaliknya. Jika dalam hidupnya dia manfaatkan masanya sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal saleh, maka dialah orang yang paling baik. Walaupun umurnya tidak begitu panjang dan relatif pendek menurut ukuran biasa. Tapi bila umurnya panjang, baik pula amalannya, oh itu yang the best. Tapi jangan menyangka mentang-mentang panjang umur kononnya lebih baik. Belum tentu. Itu sebabnya Ustaz ajak, walaupun kita sudah lanjut usia, Ustaz rasa banyak yang kita perlu tahu. Itu sebabnya Ustaz tawarkan sila masuk grup Uday ke, Tafaquh Fiddin ke, Al-Furqan ke, 1, 2. Sebab di dalamnya banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sama ada dalam bentuk soal jawab, sama ada dalam bentuk YouTube, dan lain-lain. Hadirin dan hadirat, demikian juga sebaliknya seseorang digolongkan sebagai insan yang paling jahat jika banyak melakukan maksiat, walaupun pada zahirnya umurnya panjang sampai 100 tahun. Walau. Sebab baiknya atau buruknya manusia bukan terletak pada panjang pendeknya umur. Nah, ini intinya. Oleh sebab itu, para ulama mengartikan panjang umur dengan 2 makna. Para ulama memahami makna panjang umur dengan 2 makna. Yang pertama, hidupnya diberkati oleh Allah. Sebagai contoh,
Abdullah Al-Mubarak umurnya hanya 44 tahun. Lahir tahun 133 Hijriah, meninggal 177 Hijriah. 40 tahun, 44 tahun. Imam Asy-Syafi'i yang lahir 15 tahun kemudian, tahun 150, 150, meninggal 204. Betul tak? Umurnya hanya 54 tahun. Betul tak untuk ukuran hari ini pun 44, 54 bukan panjang sangat pun. Tetapi dua insan tersebut sangat banyak jasa mereka dalam menyebarkan ajaran Islam. Hidup mereka telah diberkati oleh Allah. Itu maksudnya. Hidup mereka diberkati oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, kita mohon dalam doa kunut, termasuk kunut witir yang selalu Ustaz amalkan. Satu di antaranya, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkatilah aku terhadap segala apa yang Engkau berikan padaku. Kita minta kepada Allah bukan banyaknya sesuatu, tapi yang kita minta ialah keberkatan apa saja yang Allah bagi pada kita. Allah panjangkan usia sampai 75 tahun. Berkati ya Allah, supaya perpanjangan usia ini saya dapat manfaat sebanyak mungkin untuk menyebar kebenaran, menulis kitab, berceramah. Yes, itu dia hidup yang diberkati. Kalau Engkau beri aku harta ya Allah, berkatilah hartaku agar aku dapat menyara anak isteri dengan cara yang halal. Bukan banyaknya harta. Sebabnya jangan silau mata. Jangan hijau mata lihat orang kaya. Tapi kekayaannya berbilion-bilion berasal dari rasuah. Bukan itu. Sebabnya setahu Ustaz, 80% rakyat Indonesia yang naik haji, 80% daripadanya adalah daripada petani. Pure, murni hasilnya. Bukan orang kaya pun. Simpan duit sampai 20 tahun baru naik haji. Berkat. Keberkatan. Kalau Engkau beri aku kereta, rumah, berkati kereta dan rumahku. Kalau Engkau beri aku isteri, pasangan atau suami, berkati suami dan istriku. Ya Allah, bila Engkau beri aku anak cucu, berkati agar mereka semua jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Yes. Itu maknanya. Walaupun umur kita pendek. Itu maksud panjang umur yang pertama. Hidupnya diberkati. Contoh tadi, Abdullah Al-Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i. Macam mana hidupnya tidak diberkati? Sebagai contoh, Imam Asy-Syafi'i, umur 10 tahun dah hafal Quran. Umur 12 tahun dah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis susunan Imam Malik. Siangnya berdakwah, malamnya qiyamul lail, menulis kitab yang jika dihimpun sekian almari kitab yang beliau tulis. Padahal umurnya 54 tahun.
Allahu Akbar. Makna kedua panjang umur, dianugerahkan zuriat yang saleh dan salihah. Sebagai contoh, ini contoh. Pasangan meninggal dunia dalam usia muda karena kecelakaan. Suami 40, isteri baru 35. Tinggal anak di rumah, 3 orang. 3 orang. Tiba-tiba couple ini, pasangan ini aksiden, mati serta-merta. Dengan takdir Allah, ketiga-tiga anaknya yang umurnya ketika itu masih lagi barangkali 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, membesar jadi anak yang saleh dan salihah. Couple yang meninggal dunia muda tadi masih lagi di kategori sebagai panjang umur. Sebab semua amal anak saleh yang 3 orang tadi itu sampai diterima terus oleh mak bapak dalam kuburnya sampai hari kiamat. Anak baca Quran, anak bersedekah, anak salat, anak qiyamul lail. Betul tak anak adalah usaha mak bapak? Yes. Itu makna panjang umur yang kedua. Allah anugerah seseorang zuriat, anak, cucu, cicit yang saleh dan salihah. Segala amal saleh anak akan terus diperolehi oleh ibu bapaknya di alam barzakh. Para mufassirin berpendapat setiap manusia punya 2 umur. Dari mana Pak Ustaz? Dalil setiap manusia ada 2 umur. Ayat Quran, ayat 12 surat Yasin. Tadi kita dah baca. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan hidupkan orang yang sudah mati. Maknanya bila kita mati, masuk di alam barzakh, bukan selama-lamanya di alam kubur. Kita akan bangkit. Dan sejak itu bermulalah alam akhirat. Dan alam akhirat tidak ada ujungnya. Tempat di sana 2 saja. Syurga dan neraka. Sambungan ayat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis apa yang kamu lakukan ketika di dunia dan kesan-kesan perbuatanmu itu kami juga akan tulis. Dari ayat itulah maka ulama tafsir menyimpulkan umur manusia ada 2. Ustaz sebut saja secara ringkas. Umur pertama sejak lahir hingga mati. Ini yang tadi yang kita sebut antara 60 ke 70 tahun. Puratanya umur umat Nabi Muhammad. Itu umur pertama. Umur kedua sejak mati hingga kiamat. Maknanya umur kedua ketika kita berada di alam barzakh. Mengapa di alam barzakh kita juga dikatakan umur? Mengapa? Sebab di alam barzakh pun kita masih layak kolek ganjaran terhadap usaha kita dulu di dunia. Ustaz buat sekolah Islam terpadu El Yasin. Kita tidak pungut bayaran kecuali sekedar kemampuan. Orang yang susah, anak-anak yatim, kita terima saja. Muridnya sekarang hampir 500 orang. Ini sekolah Islam terpadu El Yasin. Sekolah rendah.
Kita perlu gajikan guru-gurunya sekitar 25 orang. Ustaz ambil dari duit derma ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, salurkan jika ada kekurangan income bulanan untuk menyara para guru. Yang kedua, Ustaz bina Mafaza, Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahra di tempat yang lain. Di atas tanah 7 ekar. El Yasin 2 ekar. Sekarang kita sedang bina asrama tahfiz sebagaimana yang Ustaz share baru-baru ini perkembangan atau progres terakhir. Semuanya itu Ustaz hanya punya idea. Semua biaya itu dari ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Setiap bulan Ustaz kirim. Maknanya bukan hanya Ustaz yang insya-Allah akan dapat ganjaran, yang akan diterima oleh mak bapak dalam kubur. Ibu-ibu dan bapa sekalian yang menyumbang dalam bentuk wakaf, infak, sedekah. Bapa-bapa dan ibu-ibu juga bantu Uday dalam ceramah online yang punya 6 orang tim. Mereka pun kita perlu beri sedikit sagu hati. Semuanya diambil dari duit sumbangan bapa-bapa dan ibu-ibu untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Semua punya nilai-nilai. Bukan saja mak bapa, maaf, bukan saja penyumbang yang masih hidup. Sumbangan kita itu juga ditulis dan mak bapa dalam kubur juga dapat. Yes. Itu maksudnya. Itu maksudnya umur yang kedua. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan yang ketiga anak saleh yang mendoakan. Okey, kita baca sedikit. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Umur yang pertama tadi umur di dunia. Dan umur di dunia ini lebih kurang hanya 60 ke 70 tahun. Atau lebih sedikit. Yaitu umur sejak lahir hingga mati. Itu umur pertama. Manusia layak mendapat ganjaran pahala atau ganjaran azab di akhirat nanti terhadap segala kegiatan di atas muka bumi. Apakah amal itu baik atau amal itu buruk. Itu maknanya ganjaran pada umur pertama. Oleh sebab itu orang yang berbuat jahat di atas muka bumi jangan terlalu gembira andai kata mereka tidak tertangkap. Andai kata mereka tidak masuk penjara. Atas sebab-sebab tertentu dibebaskan. Padahal memang buat perkara jahat. Jangan gembira sangat. Tidak di dunia, di akhirat menunggu neraka. Jangan gembira sangat. Begitu juga sebaliknya. Orang yang ingin menyampai kebenaran, Quran, Sunnah, dituduh yang bukan-bukan. Sabar. Jangan give up. Jangan serik. Sabar. Anda tidak dihormati di dunia, malah dicemooh. Tapi di akhirat Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya dalam berdakwah mesti sabar.
Hadirin dan hadirat, adapun umur yang kedua, umur ketika berada di alam barzakh. Maksudnya umur sejak dia mati hingga dibangkitkan setelah kiamat. Bila kiamat baru bangkit. Di alam barzakh manusia masih layak mendapat tambahan pahala atau sebaliknya dosa kesan dari jenis amalan ketika dia hidup di dunia dulu. Ia kolek dalam kubur bukan hanya pahala ya. Kalau pahala ini bina masjid, bina rumah anak yatim, bina markaz tahfiz. Tapi bila yang dia bina itu night club, bila yang dia bina itu karaoke, rumah-rumah hiburan, nah selama itu pula dia akan kolek ganjaran dosa atau dosa jariah. Sangat tergantung. Itu sebabnya dalam hidup ini pastikan apa yang kita lakukan ini adalah baik. Ikhlas lillahi ta'ala, ikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu syarat amal-amal saleh yang akan diterima oleh Allah. Jauhi perkara-perkara yang boleh membatalkan amal-amal saleh sebagaimana yang kita jelaskan baru-baru ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, dari sisi lain, apa dia Pak Ustadz dari sisi lain? Manusia bila berada di alam barzakh, di alam kubur, manusia ketika berada di umur yang kedua, subhanallah, masya Allah, masya Allah, lama sungguh dia mendapat ganjaran kesan dari usahanya di atas muka bumi dulu. Ustaz buat contoh. Imam Syafi'i, dia dapat pahala segala aktiviti kebaikan yang beliau buat pada umur yang pertama. Umur 54 tahun itu bila dikurangi dengan umur baligh sekitar 14 tahun, betul tak Imam Asy-Syafi'i layak mendapat ganjaran dalam hidupnya yang pertama? 54 kurang 14. Sebab sebelum baligh semua amal anak untuk mak bapak. Sebelum baligh baru namanya mukallaf bila dah baligh dan berakal. Umur 14 sebagai contoh, baru dicatat untuk Syafi'i. Bukankah itu bermakna lama beliau menerima ganjaran terhadap segala kebaikan yang beliau buat? 54 kurang 14, bukankah itu baru maknanya 40 tahun beliau dapat? Coba bayangkan, berapa tahun sudah Imam Asy-Syafi'i menerima ganjaran pada umurnya yang kedua? Pada umurnya yang kedua, hari ini 1443, 1443. Beliau meninggal 204. Maknanya sudah 1200 40 tahun. 1443 Hijrah hari ini dikurangi 204. Bukankah itu bermakna lebih daripada 1200 tahun Imam Asy-Syafi'i
Mungkin ini bukan kerja kita. Berdasarkan analisa kita tadi, bukankah sudah 12 abad lamanya, 1 abad 100 tahun, 1200 tahun lamanya, terus menerus Imam Asy-Syafi'i mendapat pahala. Bila kita baca kitabnya kitab Ar-Risalah, kitab ini dan itu, yang sekian banyak beliau telah tulis. Itu maknanya Allah akan tulis kesan dari perbuatan kamu. Sebabnya mengapa rahasianya Uday suka menulis. Ini di antara jealous yang positif terhadap orang-orang zaman dahulu. Ingin mendapat ganjaran sebanyak mungkin bila sudah mati nanti. Itulah sebabnya dalam ayat 12 surat Yasin, Allah berfirman, kami tulis apa yang mereka lakukan dan kesan-kesan amalan mereka. Ini memberi makna yang ditulis itu ada dua. Pertama, apa yang ibu-ibu ajar anak mengaji. Ustaz buat contoh. Ibu-ibu, bapa-bapa ajar anak mengaji. Dapat pahala tak? Yes. Itu di dalam umur ibu bapa yang pertama. Sebab masih hidup, mengajar. Mak bapa sudah meninggal dunia. Lalu anak-anak mengaji. Mak bapa dalam kubur terus dapat ganjaran. Itu sebabnya Ustaz yakin dengan sepenuh hati setiap ayat Quran yang Ustaz baca, mak bapa dalam kubur terima ganjarannya. Sebab Nabi bersabda, inna waladahu min sa'yi. Anak-anak adalah usaha mak bapa. Mereka berkenalan, mereka kahwin, mereka bergaul, mereka akhirnya dapat anak, mereka beri makan, minum, tempat, pendidikan. Ini kerja mak bapa. Ini usaha mak bapa. Itu sebabnya kata Nabi, anak-anak adalah usaha mak bapa. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najmi, wa laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Oleh sebab itu, anak salat, anak puasa, anak sedekah, anak baca Quran, automatically mak bapa dapat. Beza bila baca Yasin, bila bertahlil, bertasbih, zikir, lalu kita hadiahkan untuk orang sudah mati. Ustaz tak mau cakap bab ini sebab bab ini khilaf. Tapi yang pasti itu bukan amal orang, itu bukan usaha orang yang sudah mati, itu usaha orang hidup. Walaupun disedekahkan, tapi yang pasti itu bukan amal orang yang sudah mati. Allah boleh terima dan Allah juga boleh tolak. Itu sebabnya Ustaz selalu menggunakan istilah yang agak lunak. Jangan kata hadiah orang yang sudah mati itu tak sampai. Jangan. Juga jangan kata pasti sampai. Sebab itu tergantung kepada Allah. Dengan bahasa lunaknya, Ustaz gunakan, hadiah-hadiahmu ayat Quran dan tahlil zikir kepada orang mati, tidak pasti sampai. Bukan pasti sampai, bukan pasti tak sampai, tapi sampainya tidak pasti. Jadi orang tak marah. Bukan kerja kita sampai tak sampai, itu kerja dan otoriti Allah Subhanahu wa taala. Tidak pasti sampai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terakhir Nabi bersabda, Ustaz tadi dah sebut, idza mata bnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3.
sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Mudah-mudahan apa saja yang kita sampaikan pada pagi ini menambah lagi ilmu kita, sehingga Ustaz yakin dengan memahami makna panjang umur yang sebenar membuat kita menjadi tertarik atau terdorong, dapat memotivasikan kita, motivate kita untuk terus memastikan amal kita, amal yang diterima oleh Allah. Dan syarat amal diterima, pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita doa, Ustaz ingin betulkan sedikit. Ada yang tanya, Pak Ustaz, doa yang Pak Ustaz baca semalam itu untuk apa? Ustaz jawab, doa yang Ustaz ajar semalam berdasarkan ayat Quran. Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati kita ini suka, cinta kepada keimanan. Dan pada masa yang sama kita minta kepada Allah agar Allah bencikan kita terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Yes, itu dia. Cuma dalam doa, dalam bentuk poster yang Ustaz ambil itu ada sedikit kesalahan. Tapi apa yang Ustaz baca itu betul. Allahumma habib. Sedangkan yang tertulis dalam poster tersebut habbab. Huruf ba yang di tengah itu yang ada sabdu tertulis berbaris di atas sabdu. Enggak, yang betul itu habib. Tolong ganti. Baca sebagaimana yang Ustaz baca. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Sampai akhir. Itu saja yang Ustaz ingin ingatkan. Insya-Allah hari ini atau esok Ustaz akan kirim poster yang betul barisnya semua. Insya-Allah. Bersamaan dengan terjemahannya sekali. Insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah. Sebagaimana mereka telah bersusah payah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dalam pelajaran pagi ini. Rupanya umur panjang membawa dua makna. Pertama, hidup kami Engkau berkati. Yang kedua, Engkau anugerahkan kepada kami cucu cicit yang saleh dan salihah. Dan terakhir, berdasarkan ayat 12 dari surat Yasin, kami dapat tahu bahwa umur manusia ada dua. Umur pertama sejak lahir hingga mati, dan umur kedua sejak mati hingga bangkit di dalam daripada kubur pada hari kiamat. Rupanya berdasarkan pembahagian tersebut, kami tidak hanya layak mendapat pahala terhadap amal-amal baik kami ketika di dunia, tapi kami juga layak mendapat ganjaran pahala terus-menerus ketika kami sudah berada di alam kubur. Malah lebih daripada itu, segala amal saleh yang kami lakukan ketika di dunia, rupanya
ibu bapa, atuk nenek, noyang yang telah meninggal dunia terus secara automatically mendapat ganjaran. Sebab Nabi bersabda, anak adalah usaha kamu, wahai ibu bapa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia berupa jalanmu yang lurus, dan kebaikan di akhirat berupa ampunan dan syurgamu, serta keredaanmu, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Ya Allah, angkatkanlah daripada kami segala bentuk bala, wabak, penyakit yang berjangkit, khasnya COVID-19, dari Malaysia, juga dari negara-negara jiran kami, Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand, dan lain-lain, terutama angkatkanlah COVID-19 daripada kenalan kami, kaum kerabat kami, tak kira di mana mereka berada. Sebab tidak ada kuasa yang dapat berbuat demikian kecuali hanya Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.